Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil muta'ali al-munazahil anisulaka'i wal amsal. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala kullin halim. Syahadatun antusriyal qalba wa lisana min fasadil aqmal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi bil ghudwi wal asal, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan di saat menjelang zuhur ini, kami memberi judul khutbah atau memberi judul ceramah kita dengan hikmah kemerdekaan bagi umat Islam. Saat ini kita telah memasuki bulan Agustus. Ketika kita memasuki bulan Agustus, yang teringat bagi kita adalah kemerdekaan Republik Indonesia. Terus ada perayaan-perayaan dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Itu ditandai bahkan belum masuk pun bulan Agustus, masih di bulan Juli, para generasi muda kita telah meminta sumbangan dalam rangka mempersiapkan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini yang kita kaji adalah hikmah kemerdekaan bagi bagi umat Islam. Yang pertama, hikmah kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para ulama kita adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Apa yang mesti kita lakukan dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini? Tak lain dan tak bukan yang kita lakukan adalah meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dalam meningkatkan keimanan ini, mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, masihkah kita melakukan perintah kepada Allah? Masihkah kita ketika azan dikumandangkan untuk bersegera melaksanakan perintah Allah, yaitunya salat? Tentunya terutama salat berjamaah. Masihkah kita ketika azan dikumandangkan, kita hentikan sejenak pekerjaan kita, walaupun nanti dalam rangka memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, ketika azan berkumandang, acara itu ada tidak dihentikan? Jangan-jangan ketika azan berkumandang masih memeriahkan acara kemerdekaan Republik Indonesia ini. Karena tidak sedikit yang kita temukan ketika azan berkumandang masih memeriahkan atau mengikuti acara peringatan 17-an itu, yang mana persiapannya sejak bulan Juli sudah minta sumbangan. Kadang kita iri gitu. Irinya kita dalam acara-acara orang Islam tidak begitu persiapan para generasi muda kita. Tapi dalam rangka peringatan 17-an belum berakhir atau baru masuk bulan Juli sudah minta sumbangan. Kadang minta sumbangan ini membahayakan dia dan juga membahayakan pengendara motor atau mobil. Ini yang kita temukan saat ini. Bahkan dalam memeriahkan ini, banyak mereka yang meninggalkan perintah kepada Allah. Karena sering kita temukan ketika azan maghrib berkumandang, mereka masih di atas batang pinang. Inikah namanya mensyukuri kemerdekaan ini, kemerdekaan Republik Indonesia? Inikah namanya dalam rangka memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia kita buat acara, tapi perintah kepada Allah tidak dilaksanakan? Coba kita bayangkan ya. Ketika azan maghrib berkumandang masih di atas batang pinang, pukul berapa mereka selesai? Setelah itu pukul berapa mereka mandi? Dan pukul berapa mereka melaksanakan salat maghrib? Karena waktu maghrib adalah waktu terpendek di antara 4 waktu yang lainnya. Ini dalam rangka bulan Agustus ini perlu kita peringatkan. Boleh dalam rangka memeriahkan, tapi jangan membahayakan. Karena Panjat Pinang juga ada beritanya sangat membahayakan. Bahkan rela untuk menduduki pundak teman, membuat teman sakit demi untuk meraih kejayaan atau hadiah. Ini perlu kita peringatkan juga, jangan sampai
kemeriahan pemeringatan 17-an yang perintah kepada Allah tidak kita laksanakan. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, ibunya anak-anak, sudahkah kita tanyakan kepada mereka dalam rangka mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, adakah mereka mengisinya melaksanakan perintah kepada Allah? Saat ini coba tanyakan kepada anak-anak kita gitu. Dari 5 waktu sehari semalam berapa yang mereka kerjakan? Tidak jarang yang kita temukan ada dari 5 waktu mereka mengerjakan 3 waktu, 2 waktu, 1 waktu. Ini kan dinamakan mensyukuri nikmat kemerdekaan. Mana nikmat keimanan, kita bersyukur dengan kemerdekaan ini. Masih saat ini kita ada menikmat kemerdekaan. Kita bersyukur dalam rangka kemerdekaan RI ini, kita masih diberikan nikmat umur yang panjang. Kita bersyukur dalam rangka menikmati kemerdekaan RI ini, kita masih dalam nikmat kesehatan. Perlukah kita gitu, ketika melaksanakan ibadah ini desiran peluru dan bom akan mengganggu kita, baru kita mantapkan keimanan kepada Allah? Perlukah kita harus dirawat di rumah sakit dulu baru kita tingkatkan keimanan kepada Allah? Perlukah kita harus nggak bisa lagi untuk berjalan baru kita melaksanakan perintah kepada Allah? Perlukah ujian-ujian ini atau cobaan-cobaan ini baru kita tingkatkan keimanan kepada Allah? Ini yang pertama ya. Di bulan Agustus ini, bahwa hikmah kemerdekaan bagi umat Islam adalah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Dengan apa caranya? Meningkatkan keimanan kepada Allah. Karena kita tahu bahwa kemerdekaan RI ini adalah campur tangannya Allah, berkat rahmat Allah. Ini kemerdekaan ini berkat rahmat Allah. Para pejuang yang merupakan ulama kita memperjuangkan kemerdekaan ini adalah tentunya berdoa kepada Allah. Bagaimana kita saat ini mensyukurinya dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang kedua, merupakan hikmah kemerdekaan adalah membangun bangsa ini. Dengan apa membangunnya? Tentunya dengan kita semua. Dengan tadi mensyukurinya kita mengenai dengan pendidikan. Karena di alinea keempat dan pembukaan undang-undang itu jelas mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam menetipkan ketitipan dunia ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa di tahun ajaran baru, berusaha kita sebagai orang tua ingin anak kita masuk ke sekolah favorit. Berbagai cara kita lakukan. Ada yang tidak sesuai dengan Islam, caranya tetap dilakukan demi mendapatkan sekolah favorit. Kenapa kita lakukan? Ingin anak kita mendapatkan pendidikan yang bagus. Tapi sebelumnya gitu, adakah kita memperhatikan cara belajarnya? Sekarang kita tidak diburu dengan peluru lagi, tidak dirongrong lagi dengan hantaman peluru, desiran peluru, lapar dan meriam dan buah mata, tidak. Tapi ada sekarang ini kita diuji oleh generasi muda kita, disibukkan mereka dengan apa yang ada yang mereka larut dalam hal itu. Tidak sedikit yang kita temukan di dalam masjid ketika khatib naik mimbar pada hari Jumat masih mereka memegang HP. Ini godaan. Jadi bagaimana kita mengisi ini? Mengisi kemerdekaan ini, membangun bangsa ini adalah gunakan HP canggih, teknologi ini, digitalisasi ini dengan cerdas ya. Jangan larut dengan mereka. Mungkin segera sering kali kita dengar begitu. Kita contohkan di hari Jumat ketika khatib naik mimbar, tidak ada lagi kegiatan menegur orang berbicara saja, tidak gugur ke pahala salat Jumat kita. Sering kita temukan ketika khatib naik mimbar masih mereka asik dengan HP-nya. Walaupun mengaji, khatib sudah naik mimbar, apalagi kalau sampai main game. Tidak sedikit pula kadang-kadang si muda kita mencari kesejukan di masjid, tapi di dalam masjid adalah main game. Inilah godaan zaman sekarang. Kita harus pintar untuk ini. Malah kita harus mengubahnya. Ingat ayat Al-Quran jelaskan, Inna Allaha yughayyiru ma biqaumin yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak mengubah suatu kaum kecuali mereka yang mengubah dirinya sendiri. Dari kita gitu. Ini godaan saat ini. Bagi orang tua, perhatikan anak-anak kita.
Ingatkan mereka jam salat, ini dalam syukur kemerdekaan. Ingatkan mereka ketika mau masuk masjid nih, jangan pegang HP lagi gitu. Apalagi ketika khatib naik mimbar di Jumat, kita tidak tahu 2 rakaat pengganti, yang 4 rakaat itu adalah khutbah Jumat. Ini sering kita temukan. Begitupun ya dalam masjid ini jangan main game gitu. Apalagi kalau sampai-sampai dalam masjid ini pakai main judi online, masjid digunakan. Ini kita temukan ya. Tidak, apalagi sungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali Dia mengubah dirinya sendiri. Di perubahan ini penting. Generasi muda ini berubah. Ya, jangan perlu, jangan minta sumbang lagi. Kita ingat dulu waktu kita kecil-kecil bapak. Saya ingat betul, tidak ada minta sumbang, tapi panjat pinang tetap terlaksana. Tidak ada minta sumbangan di jalan yang membahayakan pengendara motor, tapi yang namanya pacu karung, pacu sendok dalam kelereng ada. Gak tahu kita datang dari mana. Sekarang dari bulan Juli, awal Juli sudah minta sumbang, bahkan membahayakan dirinya dan pengendara motor. Bahkan minta sumbang itu dekat-dekat. Nah, ini perlu kita perhatikan. Perlu kita perubahan ini dalam hikmah kemerdekaan bagi umat Islam. Yang kedua adalah membangun bangsa. Yang ketiga Bapak Ibu adalah persatuan dan kesatuan. Kemerdekaan kita raih karena persatuan dan kesatuan umat Islam yang juga bangsa Indonesia. Itu kita raih karena persatuan dari suku dan bangsa bersatu semuanya untuk meraih kemerdekaan. Saat ini kita perlu persatuan dan kesatuan. Jangan bercerai-berai. Waqtasimu bihablillahi wala tarafat. Nah, berpegang teguhlah kamu semata pada Allah, janganlah kamu bercerai-berai. Jelas di sini, jangan bercerai-berai. Saat ini bercerai-berai banyak. Bahkan malam mingguan ketika hari Jumat khatib naik mimbar, mereka bercerai-berai dengan tawuran. Penyakit yang semakin merajalela di Kota Padang. Orang salat Jumat mereka tawuran, orang malam mingguan mereka tawuran, bahkan malam Jumat juga mereka tawuran. Ini namanya untuk mengisi kemerdekaan tadi. Tidak, apakah ada persatuan dan kesatuan bangsa? Kenapa ini terjadi? Karena orang tua tidak memperhatikan, atau mereka tidak punya orang tua. Oh, yang tawuran hari Jumat itu, yang tawuran malam mingguan itu, atau mereka tidak punya orang tua? Tugas kita semua persatuan dan kesatuan bangsa. Kita ingat umat Islam itu hancur karena tidak bersatu lagi. Nuruddin Zanki bisa merebut Masjidil Aqsa karena persatuan. Ketika umat Islam juga dia akan merebut negeri Baghdad yang merupakan Islam, walaupun pasukan Nuruddin Zanki itu banyak besar, tapi dia tidak mau menghancurkan umat Islam. Diberi kesempatan gitu. Karena pemimpinnya tidak suka berjihad. Itu yang dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bani Umayyah merebut Konstantinopel karena persatuan. Turki Utsmani merebut Andalusia karena persatuan. Yang berjaya Islam 500 tahun karena persatuan. Bukan di negara Islam saja, tapi seluruh dunia. Tapi sekarang tidak ada lagi. Hanya tinggal kenangan. Karena apa? Karena tidak bersatu lagi. Palestina sampai saat ini dirongrong oleh Israel. Apakah umat Islam bersatu? Tidak. Kejayaan Turki Utsmani itu hanya tinggal cerita saja. Bahkan kita banyak menggunakan produksi orangnya gitu. Sampai hari ini kita kan sering juga menyebut minggu. Sementara dalam Islam itu ahad gitu. Satu ahad. Maka ada orang-orang bagian dari pada pakan akai. Akai artinya ahad. Kita ikut menyebutkan dengan bahasa dari mereka minggu. Kenapa kita sebutkan ahad? Senin ini karena budaya yang mereka berikan pengaruh kepada kita. Kita jangan tinggal kenangan lagi. Kenapa Turki Utsmaniyah itu hancur? Karena mereka tidak bersatu lagi. Ingin memisahkan dari pemerintahan kekhalifahan. Minta bantuan ke negara-negara barat sampai sekarang hancur gitu. Kalender yang kita gunakan, coba tanya pada anak kita, tanggal berapa kalender Hijriahnya sekarang? Mungkin mereka hanya tahu kalender Masehi. Ini perlu juga kita budayakan. Dalam undang-undang kita budayakan dulu kan Hijriah tanggal berapa, sekarang saparnya.
Dan Agustusnya tanggal berapa? Mungkin mereka akan ingat Agustusnya. Seperti yang semula kita katakan, Agustus tahu mereka itu. Bahkan belum masuk Agustus sudah minta sumbang di tengah-tengah jalan. Tahu mereka. Ketika Muharram, festival Muharram ada enggak gitu? Ada enggak memperingati tahun baru Islam? Tidak bergema di mana-mana. Tapi ketika 17 ini, jangankan satu kelurahan, satu RT memperingati Panjat Pinang yang minta sumbangannya dari awal Juli. Ini membahayakan kita. Ini sebagai kesimpulannya, 5 kemerdekaan bagi umat Islam. 1 adalah mensyukurinya, 2 membangun bangsa ini, yang ketiga adalah kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.